Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kriteria monitoring dan evaluasi pasien safety dan juga infeksi nosokomial. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gesa Fernanda Nugraha sebagai moderator dan ada teman saya Dwi Cahya Septian Yulianto, Kurnia, Sopan Abdurrahman Haki. Saya Dila Latifah Nur Oktaviani. Saya Hana Intan Pratiwi. Saya Fania Oktaviani. Saya Desna Nurul Aninditya. tambahan. Di sini ada anggota kita yang tidak bisa hadir dikarenakan keperluan mendadak, yaitu Melinda Malik dan juga Ai Aulia. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi akan disampaikan oleh Saudara Hana. Akan menjelaskan tentang kriteria monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pengertian monitoring dan pengertian evaluasi. Pengertian monitoring. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis tentang kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menyempurnakan program tersebut. Yang kedua, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi juga merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan program atau proyek yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya. Langkah-langkah pelaksanaan dalam pasien safety. Yang pertama, 9 solusi keselamatan pasien di rumah sakit menurut WHO. Yang kedua, 7 standar keselamatan pasien. Yang ketiga, 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Tempat pelaksanaan pasien safety adalah yang pertama di rumah sakit, yang kedua di provinsi, kabupaten, ataupun kota, dan yang ketiga adalah di pusat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, pelaksanaannya di rumah sakit. Pimpinan rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi pada unit-unit kerja di rumah sakit terkait dengan pelaksanaan keselamatan pasien di unit kerja atau rumah sakit. Yang kedua, di daerah provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi dan Persi di daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit sewilayah kerjanya atau seprovinsi. Yang ketiga adalah di pusat. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien rumah sakit dan di rumah-rumah sakit ataupun klinik. Yang kedua, monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Materi yang selanjutnya adalah infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah istilah yang merujuk pada suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Artinya, seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial apabila penularannya didapat ketika berada di rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Ada juga jenis organisme parasit di dalam infeksi nosokomial, yaitu yang pertama virus, contohnya hepatitis B, hepatitis C, dan HIV atau AIDS. Yang kedua ada jamur, contohnya yaitu Candida spp, dan yang ketiga ada parasit, contohnya malaria. Lalu yang selanjutnya ada pembiakan mikroorganisme. Pembiakan mikroorganisme dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Yang paling banyak terjadi adalah perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi dengan pembelahan biner, yakni satu sel induk membelah menjadi 2 sel anak. Kemudian masing-masing sel anak membentuk lagi 2 sel anak, dan seterusnya. Tipe lain dari cara perkembangbiakan aseksual di samping pembelahan biner adalah pembelahan ganda dan perkuncupan. Selanjutnya ada penularan penyakit dalam infeksi nosokomial. Infeksi secara langsung atau infeksi secara tidak langsung. Infeksi dapat terjadi karena kontak secara langsung atau tidak langsung. Penularan infeksi ini dapat tertular melalui tangan, kulit, dan baju yang disebabkan oleh golongan Staphylococcus aureus.
Lalu cairan yang diberikan secara intravena dan jarum suntik. Peralatan serta instrumen kedokteran boleh menyebabkan infeksi nosokomia. Makanan yang tidak steril ataupun tidak dimasak dan diambil menggunakan tangan yang kotor. Lalu ada cara penularan infeksi nosokomial. Cara penularan infeksi nosokomial bisa berupa infeksi silang atau cross infection, yaitu disebabkan oleh kuman atau yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan. Kami segenap tim yang bertugas pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.